Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk membentuk tim percepatan investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Hal ini terkait dengan adanya keluhan dari calon investor mengenai prosedur kemudian persyaratan investasi di IKN. Tim yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden, bulan depan mungkin sudah akan diumumkan timnya itu untuk tim percepatan investasi di IKN. Jadi kita tunggu tim itu. Karena kemarin timnya lagi dirumuskan, di situ nanti akan secara komprehensif untuk melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk urusan dengan kementerian yang terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, investor. Jadi kita ingin untuk ini lebih mengkerucut, tidak parsial. Kalau parsial itu strateginya nanti agak lambat, tapi kita bikin satu tim yang kuat, yang betul-betul investor datang itu sudah ngerti tentang apa masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Demikian pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera membentuk tim percepatan investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Latar belakang pembentukan tim ini berdasarkan adanya keluhan yang disampaikan calon investor terkait dengan persyaratan dan mekanisme investasi di IKN kepada Presiden Joko Widodo. Tim percepatan investasi IKN yang rencananya akan diumumkan bulan Juni mendatang ini nantinya akan secara komprehensif melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan investor yang akan masuk ke IKN. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat acara Nusantara Forward 2024 di Jakarta mengungkapkan target investasi di IKN pada tahun 2024 mencapai 100 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas publik yang telah dilakukan hingga saat ini, diantaranya 4 rumah sakit, 6 hotel, dan 4 pusat perbelanjaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah kejar realisasi investasi di IKN. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agung Wicaksono. Beliau adalah Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN. Ya, halo, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mas Prasetyo. Baik. Selamat pagi para pemirsa IDX Channel. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan kita juga sudah tersambung ini bersama dengan Mas Yusuf Rendy Manilet. Beliau adalah peneliti ekonomi dari KOR Indonesia. Selamat pagi, Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja ke Pak Agung, mungkin bisa diupdate seperti apa sih realisasi investasi di IKN. Karena tadi sudah disampaikan Pak Bahlil bahwa Presiden Jokowi ini sudah ada instruksi untuk membentuk tim percepatan investasi di IKN. Silakan Pak Agung. Ya, jadi kalau kita bicara investasi di IKN, hari ini dari 5 kali groundbreaking yang sudah dilakukan, sudah masuk hampir 50 triliun investasi di IKN. Nah, yang tentunya menjadi penting adalah bagaimana kelanjutannya dari 50 triliun ini masuk groundbreaking dan terbangun. Nah, saat ini saya update bahwa yang pertama kali terbangun dan sekarang sudah mencapai progresnya 82% itu adalah Hotel Nusantara. Jadi kalau ditanya nanti tinggal di IKN selain apartemen atau rusun untuk para ASN, maka tamu akan tinggal di mana? Sekarang ada nantinya Hotel Nusantara yang akan siap targetnya pada saat 17 Agustus. Kemudian juga rumah sakit yang dibangun dari 4 itu 2 diantaranya sudah mencapai progres 30%-an, ya, baik yang dibangun oleh Kemenkes maupun oleh salah satunya Rumah Sakit Hermina. Juga yang lain-lain dalam progres pembangunan dari investasi. Nah, tentunya disinilah poin yang disampaikan tadi. Untuk mengejar supaya yang masuk tadi terrealisir, ini perlu proses percepatan. Nah, percepatan ini datang dari 2 pihak, baik dari pemerintahnya maupun dari investornya. Dan Satgas tadi ya, disebutkan tim percepatan. Ini adalah sebuah Satgas. Satgas yang dibentuk merupakan kelanjutan. Sebenarnya Satgas ini sebuah kelanjutan. Sebelumnya sudah ada Satgas percepatan investasi dan perolehan lahan yang dipimpin oleh Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Besok juga beliau akan datang ya ke IKN. Saya ini sedang di IKN. Dan kali ini Satgas ini akan dipimpin oleh Pak Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia.
Oke, nah terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini menjadi sinyal begitu, apakah memang agak sedikit ada hambatan di sana atau ada hal lain? Atau memang karena tadi memang harus dipercepat untuk segera groundbreaking misalnya? Jadi kalau groundbreaking tadi sudah disampaikan sudah ada 5 dan ini akan masuk lagi yang ke-6 ya dalam waktu dekat. Jadi yang lebih penting sebenarnya adalah sekarang realisasi setelah groundbreaking. Ya, ini yang jadi tugas utama bagaimana percepatan ini dilakukan. Jadi yang pertama kuncinya supaya realisasi ini bisa terjadi adalah koordinasi antara investor dengan pemerintah, dengan otorita IKN. Dalam hal ini kita di otorita IKN sudah membentuk yang namanya Investor Relation Unit (IRU). Ya, ini menangani hubungan secara lebih intens. Ini sesuai arahan Presiden langsung supaya ada para PIC yang menangani hubungan dengan para investor. Kemudian yang kedua yang diperlukan adalah koordinasi antar pemerintah, antar instansi kementerian dan lembaga. Jadi di sini ada peran otorita IKN, ada peran Kementerian Keuangan kalau terkait dengan insentif pajak dan bea cukai dan lain sebagainya. Ada peran Kementerian PUPR terkait dengan infrastruktur untuk akses ke lokasi. Ada peran Kementerian ATR dan BPN untuk aspek tata ruang. Jadi dan tentunya peran BKPM ya, Kementerian Investasi untuk misalkan pendaftaran melalui OSS ya, Open Single Submission. Ini semua perlu dikoordinasikan secara lebih erat, lebih terintegrasi, dan disinilah peran Satgas ini nanti. Oke, itu dia untuk peran Satgas, koordinasi begitu dan integrasi dari beragam sektor dan juga lintas kementerian maupun badan begitu yang terlibat dalam investasi di IKN. Kita ke Mas Yusuf Reddy nih, kita akan coba review dari Core Indonesia terkait dengan investasi di IKN begitu. Tadi disampaikan memang ini perlu ada percepatan dengan beberapa investor yang potensial begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang sesuai dengan harapan atau tidak sih selama ini dari proses investasi di IKN ini, Mas Yusuf? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat memang realisasi investasi IKN yang awalnya dikhawatirkan itu tidak menarik bagi investor, ternyata kalau melihat dari realisasinya itu terbantahkan. Dan saya kira kalau kita melihat dari mulai masuknya realisasi investasi dari sektor swasta, ini sebenarnya semacam mengirim sinyal gitu ya bahwa ternyata untuk berinvestasi di IKN itu prospektif, tidak hanya dilihat dari sisi pemerintah saja ya, tetapi sudah ada mulai swasta yang masuk, sehingga tentu kalau swasta masuk itu perlu pertimbangan yang matang gitu ya untuk kemudian berinvestasi di suatu daerah. Jadi saya kira kalau kita bicara dari sisi realisasi investasi ini sebuah capaian, dan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi beberapa bulan yang lalu yang mengatakan akan memprioritaskan terlebih dahulu realisasi investasi dari pelaku usaha di dalam negeri. Jadi saya kira ini membuka peluang terlebih dahulu bagi para investor, calon investor gitu ya, untuk kemudian berinvestasi di IKN itu sendiri. Nah, terkait dengan adanya Satgas, saya kira sebenarnya Satgas ini bukanlah merupakan barang baru ya. Artinya sebelum ini satuan tugas sebelumnya juga sudah pernah dibentuk dengan tujuan tertentu. Namun kita juga harus pahami di balik tadi disampaikan bahwa IKN ini membutuhkan koordinasi antar lintas kementerian, institusi, baik di level pusat maupun daerah. Namun dengan adanya Satgas ini tentu pola koordinasi juga bertambah ya. Nah, yang kita harapkan tentu pola koordinasinya itu tidak semakin rumit karena ada satu silo yang bertambah dari pola koordinasi tersebut. Harapannya Satgas ini lebih kepada menjembatani dari sisi pemerintah gitu ya ketika ingin menghadapi investor, dan juga dari sisi investor ketika misalnya masih ragu ingin masuk berinvestasi di IKN. Jadi menurut saya, poin saya sebenarnya Satgas ini di satu sisi memang betul dia bisa menjembatani para stakeholder terkait. Namun jangan dilupakan juga bahwa bertambahnya Satgas berarti bertambahnya simpul koordinasi, dan harapannya tentu dengan bertambahnya simpul koordinasi itu tidak menjadi semakin
panjang ya proses untuk misalnya berinvestasi di IKN. Saya kira harapannya seperti itu dengan adanya Satgas ini. Menjadi satu langkah strategi yang tepat begitu menurut Anda, strategis tidak sih langkah Presiden begitu? Dan Anda melihat dengan adanya keluhan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri begitu dari para calon investor, apakah memang di sana ada bottleneck yang harus segera dipecahkan atau bagaimana? Ya, kalau kita ikuti sebenarnya ada 8 tahapan yang harus dihadapi istilahnya oleh investor ketika misalnya ingin berinvestasi di IKN gitu ya. Mulai dari ada LOI, kemudian nanti ada respon letter, ada feasibility study, LOI review, prioritization, confirmation letter, NDA dan seterusnya. Jadi prosesnya ini panjang dan kalau kita melihat prosesnya itu melibatkan berbagai stakeholder karena banyak yang akan direview ya untuk memastikan investasi itu kemudian sesuai dengan rancangan IKN itu sendiri. Sehingga karena prosesnya itu panjang dan melibatkan berbagai institusi, maka mau tidak mau Satgas ini diharapkan bisa menjaga proses dari proses yang panjang tersebut ya. Tadi saya sebutkan ada sekitar 8 tahapan proses gitu. Jadi dengan adanya Satgas ini, kalau menurut saya nanti di sisi investor ketika misalnya dia bingung gitu ya di satu tahapan tertentu, maka Satgas inilah yang kemudian mencoba mencarikan solusi ya, mencoba melihat, mereview apakah kemudian bottleneck yang dimaksud itu bisa diselesaikan dan menjadi tanggung jawab siapa ya. Misalnya untuk confirmation letter misalnya itu berada di tanggung jawab siapa. Nah, satuan tugas inilah yang kemudian diharapkan bisa semacam menjadi tadi ya, menjembatani apa yang diharapkan oleh investor agar kalaupun misalnya ada hambatannya itu tidak berlangsung lama. Jadi Satgas ini semacam untuk mempercepat gitu ya hambatan yang dimaksud. Baik, kembali lagi ke Pak Agung. Pak Agung, kalau kita cermati dengan beberapa tadi ada 8 tahapan yang harus dilalui begitu. Untuk kemudian apakah dengan kehadiran dari Satgas ataupun tim percepatan investasi IKN ini bisa menjadi solusi? Lantas kalau kita review seperti apa pelaksanaan investasi yang terjadi belakangan ini begitu Pak Agung? Baik Mas Pras, jadi kalau kita lihat 8 tahap itu semuanya berawal dari satu pintu. Satu pintu yaitu dari otorita IKN. Investor masuk satu pintu melalui otorita IKN dengan letter of intent dan sekarang ada sebuah platform online yang namanya Investara, Investasi Nusantara. Investara ini akan memproses semua minat investasi yang disampaikan dan ini tercantum secara digital ya, terbuka, orang bisa melihat, semua bisa menyampaikan. Namun tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang bisa memastikan kelayakan dari investor ini. Nah, bagaimana peran dari Satgas nanti? 8 tahapan ini tadi, walaupun pintu masuknya otorita IKN, namun banyak hal-hal yang merupakan bagian dari interaksi antara investor dengan pemerintah supaya investor dapat menyesuaikan dan memastikan rencana bisnisnya ini cocok dengan kebutuhan IKN. Contoh, investor ketika dia mau bangun satu kawasan di mana di situ misalkan ada lapangan golf, ya, dan di situ tata ruangnya bagaimana? Apakah sesuai dengan lapangan golf ini, ya, ataukah perlu dicarikan lokasi lain, ataukah bisa ada terjadi penyesuaian terhadap rencana dasar tata ruang yang di sini perlu lintas kementerian dan disinilah peran Satgas. Atau ketika investor dia mau investasi, dia mau hitung studi kelayakan, ya, kelayakan bisnis dari investasinya, dan di sini dia membutuhkan insentif pajak, ya, tax holiday, kemudian insentif bea cukai. Nah ini juga lagi-lagi membutuhkan peran dari Satgas karena apa? Insentif pajak, bea cukai kewenangannya ada di Kementerian Keuangan. Kita tahu seperti bea cukai. Beberapa waktu ini peran Kementerian Keuangan sangat sentral. Pajak juga demikian. Investor akan membutuhkan besaran insentif itu untuk bisa menghitung ya kelayakan usahanya. Disinilah peran dari Satgas akan mengawal satu pintu ya. Tapi kemudian semua tahapan ini akan dilancarkan, akan dimudahkan ya, dengan peran Satgas yang memberikan akses kepada kementerian-kementerian yang mendukung lancarnya investasi. Oke Pak Agung, lantas apakah dengan kehadiran Satgas ini nantinya akan mereduksi tugas dan tanggung jawab Satgas sebelumnya? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Agung dan juga Mas Yusuf dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan target investasi di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 itu diharapkan ada 100 triliun rupiah begitu ya investasi yang masuk di IKN, dan ini terdiri dari beberapa bangunan begitu yang sebagian sudah dibangun, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agung Wicaksono. Ada rumah sakit 4 unit, hotel 6 unit, kemudian pusat belanja 6 unit. Berikutnya nilai investasi di IKN per tahun 2023 sudah ada 47,5 triliun yang terdiri dari pihak swasta 35,9 triliun, sektor publiknya 11,6 triliun rupiah. Dan berikutnya kita lihat realisasi investasi secara nasional begitu ya di kuartal 1 tahun 2024 ini dari Kementerian Investasi BKPM ada 401,5 triliun. Ada pertumbuhan sekitar 9,85% secara kuartalan dan tahunannya 22,1%. Dan 5 besar subsektor investasi di kuartal 1 itu apa saja? Kita lihat ada industri logam dasar, barang logam, bahan mesin dan peralatan, kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta industri makanan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, dan juga Mas Sufrendi Manilet, peneliti KOR Indonesia. Baik, kita ke Pak Agung kembali nih. Pak Agung, lantas bagaimana dengan harapan tim ataupun satgas yang nanti akan dibentuk begitu yang diharapkan bisa menjadi booster lagi nih untuk investasi di IKN. Apakah akan mereduksi tugas satgas sebelumnya atau seperti apa? Kan tadi Mas Yusuf bilang justru akan ada rantai baru lagi nih kalau memang ada satgas baru yang akan dibentuk begitu. Silakan. Ya, don't worry buat investor, nggak ada proses yang baru karena tetap semuanya satu pintu lewat Otorita IKN. Oke. Satgas ini bukan merupakan tambahan, tapi dia jadi booster tadi. Oke. Dan ini booster melanjutkan sebenarnya Satgas yang sebelumnya, Satgas Percepatan Investasi dan Perolehan Tanah yang dipimpin oleh Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Sekarang Satgas ini akan dipimpin oleh Pak Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Tapi pintunya tetap Otorita IKN, dan ini akan dipermudah untuk mencapai target 100 triliun tadi. Oke. 100 triliun ini adalah di atas, on top of yang disebutkan rumah sakit, hotel dan sebagainya, itu semua sudah on proses ya, sudah mencapai hampir 50 triliun. Nah, untuk mencapai 100 triliun kita akan kejar lebih banyak lagi dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nah, KPBU ini banyak minatnya dari investor asing. Jadi kita targetkan di tahun 2024 ini minat investor asing yang besar ini akan mulai terrealisir ya, dan kita akan bisa membangun ekosistem IKN di 2024 sebagai pondasi bagi IKN ke depan yang akan tentunya dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya di bulan Oktober nanti. Jadi Agustus kita akan upacara, September targetnya perubahan atau peralihan lokasi pemerintahan secara bertahap. Oktober terjadi pergantian atau transisi pemerintahan, dan selanjutnya IKN ini akan tumbuh makin pesat. Oke, Pak Agung, lantas sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan bagi investor begitu untuk bisa mendapatkan izin, kemudian memulai kegiatan investasi mereka begitu di IKN? Tentunya sangat bergantung pada satu sektor yang dipilih dan mekanisme investasinya. Mekanisme investasi dengan skema KPBU misalkan, ini adalah yang panjang memang. KPBU itu minimal ada proses selama 12 atau bukan minimal, ditargetkan selama 12 bulan itu bisa dituntaskan. Kenapa cukup panjang? Karena ada aspek studi kelayakan, feasibility study yang harus dievaluasi bareng dengan Kementerian Keuangan dan kemudian dilakukan lelang dan seterusnya. Tapi ini panjang karena memang ada peran pemerintah juga untuk berbagi resiko, ya, sehingga harus hati-hati kita dalam memilih dan menentukan mitra investasi. Namun untuk investor yang sifatnya direct investment dari swasta, ini bisa berjalan cepat, ya. Sebagai contoh, Hotel Nusantara itu karena memang secara kelayakan bisnis maupun bonaviditas dari perusahaan-perusahaannya signifikan, maka dalam waktu tidak sampai 3 bulan waktu itu dari penyampaian minat sampai dengan groundbreaking sudah bisa terwujud. Jadi ini sangat bergantung, ya, sangat bergantung bagaimana proses yang dipilih dan kesiapan kelayakan para investor juga. Kami di Otorita IKN
melalui skema Investara membuka pintu untuk semua memasukkan minatnya. Kemudian kita punya para investor relations unit yang akan melayani ya para investor dan kemudian didukung oleh Satgas Percepatan Investasi yang menyiapkan dukungan dari aspek koordinasi dan regulasi. Ya, ini jadi satu paket komplit ini nantinya yang targetnya akan bisa mempercepat realisasi investasi. Baik, harapan terkait dengan tim yang akan dibentukkan kabarnya bulan depan nih, berarti Juni lah gitu, yang terdiri dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat hingga calon investor begitu. Kalau Anda lihat bagaimana dengan isinya begitu dari Satgas ini nantinya? Ya, isinya Satgas ini adalah dari pemerintah, bukan melibatkan yang lain. Tapi Satgas ini menjadi, kalau main bola itu ya, dia ini jadi libero atau gelandang tengah. Ya. Kira-kira mungkin nanti yang jadi Struiknya, Rafael Struiknya itu di depan itu otorita IKN. Tapi di tengah kita perlu yang seperti Rizky Ridho begitu ya, seperti Nathan Choaon gitu ya, yang bisa maju mundur. Yang gesit begitu ya, membantu ke investor, ya membantu ke investor, tapi dia juga bisa ke belakang, ngecek kementerian apa nih yang belum selesai, apa nih hambatannya, begitu. Jadi ini satu tim, jadi satu tim yang mewujudkan Istana Garuda di IKN ini terwujud, ya, dan juga bukan hanya istananya, tapi seluruh kota ini, seperti juga Garuda Muda kita bisa berprestasi luar biasa, terutama untuk masa depan. Baik, kita ke Mas Sufrendi, ini melihat bagaimana dengan tadi optimisme dengan adanya pembentukan Satgas baru yang akan disampaikan oleh pemerintah nanti di bulan Juni mendatang. Core Indonesia, adakah satu poin yang perlu dipertegaskan kalau kita bicara mengenai skala prioritas action pertama yang akan dilakukan oleh Satgas ini? Ya, saya kira selama ini kan koordinasi itu menjadi salah satu barang mahal ya di Indonesia. Dan harapannya dengan adanya Satgas ini, harga dari koordinasi itu bisa diturunkan seminimal mungkin. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Agung bahwa sifat dari Satgas ini sebagai gelandang tengah yang punya visi ya, untuk melihat kira-kira apa yang dibutuhkan, apa bottleneck yang didapatkan oleh investor ketika berinvestasi di lapangan. Saya kira itu. Kemudian poin lain yang menurut kami perlu di-highlight juga, tadi juga Pak Agung singgung masalah KPBU, ini menjadi esensial menurut kami karena sejak awal sudah diberitahukan bahwa pembangunan IKN ini porsi dari APBN itu akan kecil, sangat kecil ya. Jadi porsi dari pembiayaan swasta, investasi langsung swasta, kemudian investasi yang sifatnya gabungan dalam bentuk KPBU itu akan relatif lebih besar. Nah, untuk KPBU sendiri tentu kita berharap ya porsi dari KPBU ini akan besar karena kita melihat bahwa kebutuhan investasi IKN ini akan sekitar berada di 400 triliun dan angka itu menurut kami tidak kecil ya. Jadi kalau kita melihat misalnya skema KPBU yang sudah dijalankan selama ini kan misalnya dari proyek Palaparing, kemudian proyek pemerintah lainnya, sejauh ini mungkin nanti bisa dikoreksi, angkanya belum ada yang sampai sebesar itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana mendorong, memboost tadi ya, saya mau pinjam kata-kata Pak Agung, untuk memboost skema investasi ini untuk bisa generate ya realisasi investasi yang besar. Karena selama ini realisasi investasi yang dihasilkan oleh KPBU itu sebenarnya secara relatif ya, jika dibandingkan dengan angka investasi IKN itu relatif kecil. Jadi pekerjaan rumahnya menurut kami poinnya ada di situ. Dan menurut saya kira tugas dari Satgas pun ada di sana ya, untuk memastikan ketika misalnya investor asing ingin masuk ke Indonesia dan ingin menggunakan skema KPBU, bahwa skema KPBU ini kemudian menarik, kemudian tantangan-tantangan seperti misalnya institusi dan sebagainya itu sudah tidak menjadi masalah dan meyakinkan investor untuk menggunakan skema tersebut. Baik, itu dia terakhir. Kita ke Pak Agung kembali, lantas optimisme Anda tadi dengan Satgas, kemudian tadi ada beberapa poin yang perlu dilihat, koordinasi, KPBU berarti keberpihakan terhadap pelaku usaha nasional begitu Pak Agung. Lantas bagaimana sebagai striker OIKN begitu setelah tadi pembentukan dari tim Satgas di bagian tengah yang akan menyuplai bola ke depan, silakan. Ya, jadi betul kita optimis ya dengan akan lahirnya Satgas Percepatan Investasi ini akan semakin membuat lincah ya, semakin membuat lincah peran timnas
Ibu Kota Nusantara. Ya, seluruh elemen akan bekerja bersama-sama, baik dari pembuat kebijakan, juga kita sebagai striker atau sebagai server sebenarnya kita yang melayani, maupun juga para investor ya yang menyampaikan minat dan kita harap yang akurat minatnya nih, seperti lemparan ke dalamnya Pratama Arhan begitu, yang sangat akurat dan dengan akurat kelayakan bisnisnya, kemudian juga kelayakan perusahaannya, kita akan bisa cetak banyak investasi, terutama karena IKN ini bukan untuk diselesaikan di 2024 saja. Ya, 2024 ini sekarang sudah 80% pembangunan dengan APBN dan targetnya akan selesai tahap pertama APBN ini 2024 dan selanjutnya ke depannya 2025 dan seterusnya 2025-2029 di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming ini akan terus berlanjut ya. Dan kita menarik lebih banyak lagi investasi dan juga kota ini akan semakin tumbuh nanti. Baik, itu dia harapan dan juga optimisme dari OIKN begitu terkait dengan Satgas yang terbentuk, dan semoga target investasi 100 triliun juga bisa tercapai begitu ya Pak Agung di tahun 2024 ini. Terima kasih banyak atas waktu serta juga informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa ini, Pak Agung Wicaksono dan juga Mas Yusuf Randy Manilit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Pak Agung, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.